Halo semua, apa kabar? Jadi, kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk mengimpor file format CSV ke dalam Odoo. Untuk yang pertama adalah file account untuk mengubah chart of account. Jadi ini ada di modul accounting, kita ke chart of account-nya langsung. Nah, ini oke, atau kita juga bisa dari ini configuration ke chart of accounts. Nah, untuk importnya kita sebelum diimport ini adalah account-account default yang digunakan oleh Odoo pada aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi kita langsung import. Nah, select a CSV atau kita langsung load file saja. Filenya adalah ini. Jadi sebelumnya saya sudah mendownload file yang digunakan. Jadi filenya yang pertama adalah ini. Formatnya adalah .csv atau comma separated value. Bisa dilihat ini adalah yang baru, yang saya import tadi. Jadi kalau misalnya di tes import, sebelum import harus dites import dulu untuk memastikan bahwa semua data-datanya benar. Jadi untuk menjelaskannya, ini ada ID yang menjelaskan eksternal ID dari account-nya, lalu kode yang digunakan dalam account, lalu namanya, tipenya yang digunakan apa, lalu allow reconciliation-nya. Karena ini semuanya sudah valid, jadi kita langsung import saja. Oke, jadi ini sudah muncul ya. Kalau misal kita group by account type, ini receivable-nya ada 2, lalu payable-nya ada 2. Nah, yang membedakan adalah ini di depannya ada strip-nya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk mengubah default-nya dari account yang lama ke account yang baru? Adalah caranya dengan mengakses settings. Jadi kita dari settings, diaktifkan dulu developer mode-nya, ini sudah aktif. Lalu ke technical, kita scroll ke bawah cari yang parameters, kemudian company properties. Nah, karena ini accounts, untuk accounting, jadi yang kita cari yang berhubungan dengan accounts. Nah, ini ada 9 item. Untuk pertama, misal ini account receivable ya. Jadi ini value-nya kita bisa lihat ini account.account, jadi sudah pasti ini account tentang accounting. Lalu value-nya 11 adalah dia menggunakan account yang mana. Kalau kita lihat ini account 11 adalah receivable yang lama ya, yang 112 ini. Nah, kok bisa tahu nomor 11 ini untuk receivable yang ini, yang piutang usaha yang lama? Yaitu caranya dengan melihat ID di sini. Nah, terus bagaimana mengubahnya? Kita tinggal salin aja ini ID yang di sini, di account yang baru. Kita salin, lalu kita edit ini, value-nya diubah, kita jadikan 359. Untuk value-nya ini bisa berubah-ubah sesuai dengan PC atau laptop masing-masing. Berikutnya adalah payable. Nah, tadi kita sudah buka untuk yang payable, jadi yang baru. Nah, ini yang lama ya. Value-nya .51. Kita ganti jadi value yang baru, yaitu 400. Kita save. Kembali ke sini lagi, kita balik ke chart of account-nya juga. Kemudian yang selanjutnya adalah, kita akan mengubah yang 7 lainnya. Jadi untuk expense ini
misal di value-nya adalah 90. Kita cari saja langsung menggunakan filter, kita cari yang ID-nya 90. Oke. Ini jadi cost of revenue ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke cost of revenue-nya kita ubah. Nah, untuk katek yang ini ya, yang expense katek.id-nya kita kosongkan. Kemudian yang income katek ID juga kita kosongkan. Nah, selanjutnya adalah untuk stock account. Untuk yang ini ya, yang account income ini, tadi kita kosongkan, kemudian ini kita akan gunakan yang sama dengan yang ini. Yang ini juga. Nah, jadi dari sini saja kita cari ya ini. Jadi cari yang ID-nya adalah nomor 78. Nah, jadi ini kita sudah tahu ini stok interim yang ini ya. Kemudian kita cari saja ya stok interim. Kita gunakan yang baru. Nomornya 42, ID-nya 427. Jadi kita ganti, sekaligus kita salin saja. Nah, untuk ini juga kita ganti. Yang ini juga kita samakan. Oke. Setelah itu kita ke yang terakhir ya. Nah, yang ini kita bisa kosongkan saja. Oke. Langkah berikutnya adalah untuk mengatur teksnya. Oh, di sini. Jadi configuration, kita ke Texas. Untuk langkah berikutnya adalah mengubah teks account pada teks di sini. Jadi kita bisa lihat ya, ini teks account-nya masih menggunakan teks account yang lama. Jadi kita edit, kita ganti dengan teks account yang terbaru. Jadi ini keluaran. Oke, kita save. Ini masih 10% ya sesuai dengan namanya. Yang lain juga kita samakan. Begitu juga sisanya. Nah, semuanya sudah diubah teks account-nya, jadi langkah berikutnya adalah untuk menghapus akun-akun tadi yang ada di COA yang sudah tidak digunakan. Nah, kalau kita lihat kan ini perbedaannya adalah tanda strip di tengahnya ya. Jadi mungkin kita bisa gunakan filter kalau misalnya di code-nya tidak ada strip, harus ditampilkan. Jadi yang ada stripnya tidak kita tampilkan, kita apply. Nah, ini jadi semuanya yang lama, akun-akun yang lama. Kita select, kita pilih, lalu kita delete. Nah, satu lagi.
Ini jadi sudah hilang. Kalau kita hilangkan tadi, ini sudah menggunakan account dengan code yang baru ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk bagian chart of account. Selanjutnya adalah mengenai banking.